Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari ini 21 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih-Nya Tuhan sempurna. Semuanya berasal dari Tuhan. Semua tanpa Tuhan kita gagal, tidak bisa berbuat apa-apa. Belajar kita selalu rendah hati dan takut akan Tuhan. Mata kita selalu tertuju kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tanpa Dia kita tidak ada. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Itu kita bersyukur, sangat berterima kasih. Dan hati kita tertuju hanya kepada Dia Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami menyanyikan pujian. Mataku tertuju kepadamu, biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti kita baca Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 54. Berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Makananku Ia melakukan Bapa di surga. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku serahkan padamu. Amin. Haleluya. Bimbing aku. Haleluya. Masuk rencanamu. Haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu. Amin. Haleluya. Ku mau mengikuti. Haleluya. kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Amin. Haleluya. Segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku serahkan padamu. Amin. Haleluya. Bimbing aku. Haleluya. Masuk rencana-Mu. Haleluya. Ku membesarkan kerajaan-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau mengikuti. Amin. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12, pada waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan dengan Bani Moab dan berdoa, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Mu membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau mengikuti. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapakku yang ada di dalam kerajaan surga. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu
segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang mulia, ku tinggikan selalu nama-Mu Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Sucikan Bapa mulutku, pikiranku, dan hatiku, dan ampuni semua dosaku. Ampuni Bapa. Kami percaya malam hari dan malam yang diberkati Tuhan, kan hidupku ada di dalam genggaman pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, kalau kita bisa hidup sampai detik ini, semua karena kasih setia Tuhan. Sungguh saudara, seperti pada waktu peperangan Raja Yosafat menghadapi Bani Amon, Bani Moab, rasanya tidak sanggup karena berkata di situ, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin. 2 Tawari pasal 20. Secara manusia kita tidak mampu menghadapi peperangan di dalam dunia ini, sebab musuh kita bukan darah daging kita sendiri, tetapi juga iblis. Selain darah daging kita, diri kita menjadi musuh terbesar melawan diri kita juga, ya. The greatest enemy is in yourself, dalam diri kita. Contoh, dalam diri kita tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab. Termasuk saya, kalau saya menurut daging, saya bosan sudah mendengar firman Tuhan ini. Karena apa masalahnya? Karena daging. Kalau mau daging bertentangan dengan Tuhan. Tapi tidak mau saya ikutin daging dalam nama Yesus Tuhan. Saya tidak mau ikutin daging. Tapi saya mau ikutin firman Tuhan. Semua ikuti Roh Kudus. Kalau ikutin dagingnya binasa. Saya tidak mau binasa. Tapi mau hidup dalam Yesus. Saya mau hidup bersama dengan Yesus surga. Bisa hidup di surga kan bukan daging. Roh saya. Untuk itu saya ikutin. Harus ikutin Roh Kudus, bukan ikuti daging. Gak mau isi daging kau. Mati kau dalam nama Yesus. Aku mau ngikutin firman Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Seperti firman Tuhan tadi, 2 Tawari 20:12. Ya, doa Raja Yosafat. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Mari mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju dunia ini, wah nggak sanggup, kita kalah saudara. Ya, punya kekuatan apa kita nih? Dengan iblis. Buktinya Hawa sudah jatuh. Banyak contoh-contoh jatuh. Yudas Iskariot jatuh kena suara iblis. Langsung dia menyanding Yesus saudara. Ya, untung besar itu Petrus itu. Kemurahan Tuhan dia. Kalau tidak jatuh juga. Petrus kan sudah menyangkal 3 kali. Seandainya tidak ada anugerah, bisa saja Petrus bunuh diri juga seperti Yudas. Tapi dia untung besar. Dia ambil keputusan yang benar. Dia menyesal dan bertobat, minta ampun sama Tuhan. Termasuk diri kita minta ampun sama Tuhan. Selalu minta ampun. Rendah hati dan bantuan. Sungguh apalah kita ini, tidak ada arti apa-apa. Sungguh nggak ada. Minta maaf ya. Nggak ada arti apa-apa kita nih. Nggak ada arti apapun kita nih. Kita berarti itu karena Tuhan Yesus. Tuhan angkat diri kita. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa. Koreksi Bapak Ibu, setiap hamba Tuhan sudah dipakai Tuhan yang luar biasa. Jemaatnya sampai ratusan ribu, ribuan, jutaan. Mungkin di Nigeria ada gereja yang jemaatnya jutaan sudah. Ingat itu, jangan sombong. Semua kita bisa maju, bisa punya jemaat ribuan. Ingat dulu kita bayi, tidak bisa baca, hanya bisa menangis. Nggak bisa berjalan ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kau bisa dipelihara sampai detik ini. Itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita mau pandang kepada Yesus. Mata kita terbuka hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tertuju kepada Yesus. Amin. Mari kita mau buka Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tapi ia berkata kepada mereka,
pada aku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid itu berkata seorang kepada lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada untuk dimakan? Lihat ini. Dari sejak awal kita baca ya, Yohanes pasal 4, Yesus tidak pernah minum padahal waktu jumpa dengan Samaria. Pada waktu itu Yesus haus, itu dalam rangka supaya haus akan jiwa-jiwa. Yesus, aku haus, capek. Itu Tuhan haus akan jiwa-jiwa. Haus supaya Samaria, perempuan Samaria diselamatkan. Supaya perempuan Samaria bertobat. Yesus haus akan diri kita. Supaya setiap kita bertobat datang. Artinya Tuhan cinta kita semua. Supaya kita semua datang kepada Yesus. Sungguh-sungguh ikut Yesus, saudara. Karena kerinduan dari Tuhan itu supaya semua orang bertobat. Supaya semua orang diselamatkan. Itu cintanya Tuhan Yesus luar biasa kepada kita. Ya, itu murid Yesus sudah ngerti. Apakah ada orang yang membawa makanan, dia bilang. Apa kata Yesus kepada mereka? Mana makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Wah, dahsyat. Makanan Tuhan dari surga, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Di sini kita bisa belajar supaya senantiasa kita melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu tidak ikutin kemauan daging, tapi ikuti firman Tuhan ya. Sungguh puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara. Ya, bisa saya melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini, itu anugerah Tuhan bersama Bapak Ibu, para hamba Tuhan, saudara-saudaraku bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa sampai detik ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Karena suatu hari kalau dunia akan hancur, tapi Tuhan mau supaya kita ikut di dalam kerajaan surga ya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apa ladang menguning? Banyak jiwa-jiwa ini untuk mencari pekerjaan, mencari jiwa-jiwa melayani pekerjaan Tuhan, ya, sudah menguning. Saatnya sudah perlu kita beritakan Injil. Seperti saya, puji Tuhan, beritakan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa sampaikan kepada teman yang lain ya, sharing firman Tuhan ini. Bapak Ibu ambil bagian, karena ladang sudah menguning, saudara, yang matang untuk dituai. Banyak jiwa-jiwa supaya mereka percayakan Tuhan Yesus. Lain pekerjaan Tuhan di kantor, Bapak Ibu bisa sebarkan berita Injil ya. Jadi 1 tahun kalau bisa 1 jiwa ya Bapak Ibu Injil, daripada enggak sama sekali. Lebih bagus kalau setiap bulan, saudara. Menginjil. Menginjil bukan pas saudara KKR. Maksud saya itu di pekerjaan, di masing-masing. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Beritakan tentang Yesus. Beritakan tentang kasih kebaikan Tuhan. Kalau mereka mau ajak mereka ke gereja. Ya, terus terang. Waktu ini datang dari Tuhan. Kita mau tidak hidup mau percuma. Tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan ya. Hidup kita supaya jadi berkat ya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ya, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Amin. Penabur adalah Yesus. Kita sendiri pakai Tuhan menjadi penuai. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Sebab dalam ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang menuai. Aku mutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku untuk segala sesuatu yang telah kuberbuat. Nah, ini coba ini. Berarti orang Samaria ikuti firman Tuhan. Dia bersaksi sehingga berdampak. Sehingga banyak jiwa-jiwa menjadi banyak orang percaya kepadanya. Karena apa? Kesaksian perkataan perempuan itu yang bersaksi. Demikian mari kita mau jangan kalah dengan perempuan Samaria ini. Bapak Ibu jangan menjadi anak Tuhan Kristen yang pasif. Jangan menjadi anak orang Kristen yang tidak produktif. Ayolah cari jiwa, minimal 1 jiwa bisa diselamatkan. Beribu-ribu malaikat Tuhan di surga akan sangat bersuka cita. Ya, jangan diam saja Bapak Ibu. Apa yang sudah bisa kerjakan buat Tuhan Yesus. Ya, menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Supaya jangan sampai kita hidup ini hampa kosong, memberikan tangan kosong. Dikasih Tuhan ada 1 talenta, 2 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Jangan sampai 1 talenta tidak berkembang sama sekali. Tapi mari talenta yang Tuhan berikan buat kita, kita mau kembangkan semuanya untuk Tuhan Yesus ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itulah menjadi percaya. Lihat ini, banyak orang Samaria percaya. Berarti orang perempuan Samaria berdampak menjadi berkat karena dia tidak diam, tapi dia memberitakan kabar keselamatan, kabar tentang air kehidupan adalah Yesus. 40 ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan dia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Coba semua Yesus diminta sama mereka-mereka supaya datang kepada Tuhan ya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Wah, puji Tuhan, dahsyat pekerjaan Tuhan ini.
apa yang Tuhan kerjakan. Banyak jiwa termasuk diri kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dua. Amin. Dialah Yesus Kristus juru selamat. Mantap kita saudara. Jangan pernah bimbang. Percaya kepada Yesus sekali menjadi orang Kristen. Sampai selama-lamanya kita ikut Yesus ya. Karena dia Tuhan juru selamat kita. Waktu mari kita sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Mari ke lanjutan 43. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati diri sendiri. Maka setelah tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada masa itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Galilea karena dekat Nazaret, saudara. Ya, jadi seorang nabi yang berasal dari tempatnya itu seperti saya di rumah saya biasa, saudara. Tapi orang lain menghargai, saudara. Ya, di rumah biasa sehari ketemu. Jadi maka di sini seorang nabi, ya seorang nabi tidak dihormati diri sendiri. Ya, Yesus dari Nazaret. Galilea Nazaret kan dekat, saudara. Ya, di situ ada Nazaret, ada Kana semua. Daerah Danau Galilea di situ, ya. Oleh itu mari kita menghormati Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Itu daerah semua sama, saudara. Daerah Galilea, ada Kana, ada Kapernaum, saudara, itu sama dia, saudara. Ya, semua Kapernaum semua di daerah satu daerah itu. Nazaret semua jadi satu tuh. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergi ia kepadanya lalu minta supaya datang menyembuhkan anaknya sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percayakan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Apa yang terjadi, saudara? Ya, Yesus berkata, anakmu sembuh, anakmu hidup. Itu berarti melangkahkan iman dan percaya. Dan apa yang terjadi? 51. Ketika masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia bersama keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 54. Yang pertama, mari makanan kita dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, jangan menjadi orang Kristen yang nganggur. Jangan menjadi hamba Tuhan yang nganggur. Tapi menjadi jemaat yang produktif. Hidup menyenangkan bagi Tuhan. Selain Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita menginjil. Kita memberitakan tentang Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Mungkin di pekerjaan, dalam pelayanan, apa juga. Cari jiwa-jiwa buat Tuhan. Dan percaya hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada pribadi lain. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Yang ketiga, mari kita melangkahkan iman. Terbukti di sini dinyatakan kuasa kebesaran Tuhan. Melangkahkan iman dan taat. Ternyata sembuh. Ya, pada waktu mereka berkata siang hari, anakmu hidup. Pada saat itu dapat kabar benar-benar terjadi mujizat bahwa Yesus adalah Tuhan. Melangkahkan iman, percaya akan kebesaran Tuhan. Apapun problem persoalan kita hadapi, melangkahkan iman, percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. Dan Tuhan berkati. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu dalam segala hal. Mari kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu, ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaanku dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum bermain tidur, mari berjaga dan berdoa. Biar kita makin hari makin dekat dengan Yesus. Pandang pada Yesus karena Dia adalah Allah. Dia ajaib, Dia dahsyat. Melangkah dengan iman, berserah total kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan tolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel.